Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Stasiun kereta komuter Tanah Abang, Jakarta Pusat telah berganti wajah usai direnovasi. Mulai hari ini, seiring operasional gedung stasiun baru PT Kereta Komuter Indonesia mengubah pola operasional kereta komuter. Dengan perluasan area stasiun, jalur masuk keluar kereta dan peron perlintasan kereta turut disesuaikan. PT KCI beralasan proses switch over kedua ini untuk memaksimalkan operasional gedung baru serta peron 2 yang telah rampung. Sebelumnya, pada 22 Februari 2025, telah dilakukan proses pemindahan pertama, yaitu mengoperasikan peron jalur 1 di bangunan baru sebagai peron kedatangan dan keberangkatan tujuan stasiun Angke Kampung Bandan dari arah Manggarai. Informasi lebih lengkap kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Septa Yoga Janaloka yang saat ini berada di stasiun Tanah Abang, Jakarta. Halo, selamat siang Tifal. Update apa saja yang Anda lihat dari bangunan stasiun Tanah Abang dibandingkan sebelumnya dan seperti apa perubahan jalur naik turun penumpang di stasiun Tanah Abang saat ini? Tujuan Cikarang via Manggarai, jalur 2 tersedia tujuan stasiun Cikarang via Manggarai, jalur 1 tujuan akhir stasiun. Saya kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas karena mungkin announcer juga atau dari pemberitahuan informasi ini terbilang cukup keras suaranya. Tapi yang bisa saya jelaskan kondisinya begini, Imron. Gedung baru yang baru saja beroperasi hari ini di tanggal 29 Juni 2025 ini bisa memaksimalkan jumlah penumpang kereta ataupun juga para penumpang untuk kereta komuter atau KRL, mengingat gedung baru ini bersamaan juga dengan operasional gedung lama yang masih tetap menampung keluar masuknya penumpang KRL dari segala arah. Nah, tadi sudah sempat Anda singgung bahwa adanya operasional dari gedung baru ini mempengaruhi pada pola operasi kedatangan ataupun juga keberangkatan kereta. Saya coba jelaskan begini. Tadi Anda sudah lihat ya, ada kereta dari peron 3 ini arah dari Rangkas Bitung. Biasanya kereta dari arah Rangkas Bitung datang melewati peron 5 dan 6 yang ada di seberang sana. Namun sekarang penyesuaiannya adalah kereta dari Rangkas Bitung ini akan berhenti di peron 3 tapi akan meminta seluruh penumpangnya untuk keluar. Seluruh penumpang dikeluarkan, tidak melayani penumpang lagi di peron 3 ini, sehingga penumpang nanti akan diarahkan menuju ke peron sesuai dengan tujuan masing-masing. Nah, untuk penumpang yang akan menuju ke arah Manggarai nanti akan ditransfer, akan dipindahkan menuju ke peron 2. Ini yang akan diberangkatkan sekarang, Bekasi dan juga Cikarang via stasiun Manggarai. Jadi tidak perlu melintasi jalur penyeberangan orang atau JPO, jadi mereka keluar dari peron 3 langsung menyeberang menuju ke peron 2. Sementara untuk penumpang yang tujuannya akan menuju ke Duri, Angke, Kampung Bandan atau Bekasi Cikarang via stasiun Pasar Senen, mereka harus melintasi jembatan penyeberangan orang ini terlebih dahulu. Mereka akan mengarah ke kiri, masuk ke gedung baru stasiun stasiun Tanah Abang. Lalu mereka akan menuju ke peron 1 yang persis posisinya berada di seberang sana. Itu pola yang berubah sejauh ini. Nah, bagaimana kemudian untuk kereta yang datang dari peron 3 ini? Nah, kereta akan dilansir terlebih dahulu, proses lansir, dan akan memutar menuju ke peron 5 atau 6 untuk pemberangkatan menuju kembali ke Rangkas Bitung. Sehingga untuk keberangkatan Rangkas Bitung di peron 5 dan 6 ini tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa kemudian ini perlu disesuaikan? Dari pihak PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI, tujuannya adalah untuk memaksimalkan operasional dari stasiun baru ini dan memastikan bahwa seluruh jalur yang sudah dibuat ini betul-betul bekerja secara maksimal menampung aliran penumpang, baik yang akan datang maupun juga yang akan berangkat menuju ke sejumlah tujuan. Nah, bagaimana lagi dengan perbedaan penerimaan penumpangnya di sini? Nah, kalau nanti di gedung baru, bagi mereka yang akan berangkat, tap in atau proses masuk ke dalam stasiun akan berlangsung di lantai 2 gedung baru. Sementara untuk penumpang yang akan keluar dari area stasiun akan tap out kartu uang elektronik mereka di lantai 1. Atau di lantai dasar stasiun baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagaimana dengan operasional di gedung lama? Pihak PT KCI memastikan bahwa aliran keluar masuk penumpang di sana masih akan tetap normal, masih menerima penumpang yang akan menuju ke sana, sehingga ini tujuannya seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi, Imron, bahwa dengan jumlah penumpang yang menaiki KRL via stasiun Tanah Abang ini terbilang cukup besar, sehingga dua area ini, gedung lama maupun gedung baru, ini betul-betul dimaksimalkan. Catatan terakhir dari PT Kereta Komuter Indonesia, di tahun 2023 angka penumpang 41,9 juta orang.
yang naik via stasiun Tanah Abang dan meningkat 46,3 juta di tahun 2024. Inilah tujuan yang coba dimaksimalkan oleh PT KCI, Imron. Baik, bangunannya sudah direnovasi, kemudian juga diberlakukan perubahan pola di stasiun begitu ya, dan semoga kita harapkan ini semakin memudahkan penumpang dan juga membuat nyaman penumpang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Septa Yoga Janaloka melaporkan.